Hanya Tenanglah 10 menit Amara. sebelum sah, Ini Amara hari pernikahan menggebrak meja kita. akad dan membatalkan nikah Aku karena tidak melakukan menganggap Yoga apa-apa. pria miskin. Dia tidak tahu kalau Seperti gedung yang Anda mewah lihat, tempatnya Nyonya. berdiri adalah milik Gedung ini Yoga sah milik sepenuhnya. saya sekarang. Saat Amara diusir paksa, rahasia besar apa yang Anda pasti sebenarnya bohong. Yoga sembunyikan selama Maafkan ini? aku, Yoga. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di Tolong, komentar. Dari jangan mana kamu lakukan ini menonton video padaku. ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin, mari kita mulai ceritanya. Aroma melati yang merebak di seluruh ruangan besar itu seharusnya membawa ketenangan. Namun bagi Yoga, wangi itu perlahan berubah menjadi mencekam. Ia duduk dengan punggung tegak di depan meja kayu jati yang telah dihias sedemikian rupa. Di seberangnya, seorang penghulu sudah merapikan berkas-berkas penting, siap untuk memulai prosesi yang akan mengubah status Yoga selamanya. Namun, fokus Yoga bukan pada penghulu itu, melainkan pada sosok wanita cantik di sampingnya yang tampak gelisah sejak tadi. Amara, wanita yang telah menemaninya selama 2 tahun terakhir, tidak menunjukkan binar kebahagiaan. Wajahnya yang dipoles riasan mahal itu justru terlihat tegang. Matanya terus melirik ke arah pintu masuk gedung, seolah sedang menunggu seseorang yang lebih penting daripada calon suaminya sendiri. Yoga mencoba menyentuh tangan Amara untuk menenangkannya. Namun wanita itu justru menarik tangannya dengan kasar. 10 menit sebelum kata sah terucap, sebuah suara benturan keras mengejutkan seluruh tamu undangan yang hadir. Amara berdiri dengan napas memburu. Kedua telapak tangannya menghantam meja akad dengan sangat keras, hingga vas bunga kecil di sana bergetar. Semua mata tertuju padanya. Keheningan yang sakral itu pecah dalam sekejap, digantikan oleh bisik-bisik bingung dari keluarga besar yang duduk di barisan depan. "Cukup, Yoga!" teriak Amara dengan suara yang melengking tajam. "Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku dengan pria miskin sepertimu. Lihat dirimu. Bahkan jas yang kamu pakai ini pasti hasil mencicil atau menyewa, bukan? Aku malu. Yoga, aku sangat malu harus bersanding dengan pria yang tidak punya masa depan jelas seperti kamu." Yoga tetap diam di kursinya. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Ia menatap calon istrinya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Di sekeliling mereka, orang tua Amara bukannya menenangkan, malah ikut berdiri dan menatap Yoga dengan pandangan menghina. Ibunda Amara bahkan meludahi lantai di samping kursi Yoga, seolah-olah pria itu adalah sampah yang tidak sengaja terbawa masuk ke dalam gedung mewah tersebut. Amara terus berteriak. Suaranya menggema di lengket-lengket gedung yang tinggi. Ia mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia menyebutkan bahwa kecantikannya adalah aset yang terlalu berharga untuk disio-siokan pada pria yang hanya bekerja sebagai staf biasa di kantor konsultan. Bagi Amara, pernikahan ini adalah kesalahan besar yang hampir saja menghancurkan hidupnya. Ia menuduh Yoga telah menipunya dengan janji-janji manis. Padahal kenyataannya, Yoga hanyalah pria yang tidak memiliki apa-apa. Para tamu undangan mulai berdiri. Beberapa merasa kasihan pada Yoga, namun lebih banyak yang merasa terhibur dengan drama yang tersaji secara cuma-cuma ini. Amara kemudian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah pesan singkat kepada semua orang seolah itu adalah bukti kemenangannya. Ia mengumumkan bahwa hari ini ia akan pergi dengan pria yang benar-benar kaya, seorang pengusaha yang sudah menunggunya di luar dengan mobil mewah yang harganya mungkin tidak akan pernah bisa dicapai oleh Yoga seumur hidup. Sambil melempar rangkaian bunga melati yang melingkar di tangannya ke wajah Yoga, Amara tertawa mengejek. Ia merasa telah memenangkan pertarungan status sosial sebelum ia benar-benar terikat dalam kemiskinan. Namun, di tengah semua keributan dan penghinaan itu, Yoga hanya menarik napas panjang. Ia perlahan merapikan jasnya yang sedikit miring akibat lemparan bunga tadi. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Tidak ada pula nada memohon yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menatap Amara yang sedang merasa di atas angin itu. Dengan senyum tipis yang syarat akan makna tersembunyi, kegaduhan di dalam ruangan itu semakin menjadi-jadi ketika seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas mengkilap masuk melewati pintu besar gedung. Amara langsung berlari menyongsong pria itu dan menggandeng lengannya dengan sangat mesra di depan semua orang. Pria itu bernama Richard, sosok yang selama ini disebut Amara sebagai pengusaha sukses yang jauh lebih hebat dari Yoga. Amara menatap Yoga dengan pandangan penuh kemenangan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia telah berhasil mendapatkan berlian di tengah tumpukan batu kali. "Inilah pria yang seharusnya menjadi suamiku," seru Amara sambil menepuk lengan Richard. "Dia punya perusahaan, dia punya mobil-mobil mewah, dan yang paling penting, dia tidak seperti kamu. Yoga Richard bisa membelikan aku apapun yang aku mau.
Sementara kamu, untuk membayar catering pernikahan ini saja, mungkin kamu harus meminjam uang ke sana kemari. Benar-benar memuakan melihatmu duduk di sana seolah-olah kamu selevel dengan kami." Richard hanya tersenyum sinis. Ia menatap Yoga dengan tatapan merendahkan seolah Yoga hanyalah debu yang menempel di sepatunya. Ia bahkan tidak segan untuk merangkul pinggang Amara dengan posesif di hadapan orang tua. Yoga yang hanya bisa tertunduk menahan malu. Richard kemudian berbisik cukup keras agar terdengar oleh tamu di barisan depan, mengatakan bahwa Yoga sebaiknya segera pergi sebelum ia memanggil petugas keamanan untuk mengusirnya karena dianggap mengotori suasana gedung yang mahal itu, Ibu. Amara ikut menimpali dengan nada bicara yang tidak kalah pedas. Beliau mengatakan bahwa sejak awal ia memang tidak pernah setuju putri cantiknya menikah dengan pria kelas rendahan. Baginya, Amara adalah tiket untuk menuju kehidupan jet set, dan Yoga dianggap sebagai penghalang impian keluarga mereka. Mereka semua tertawa, mengejek Yoga yang masih duduk mematung di kursinya. Amara bahkan mulai membandingkan jam tangan yang dipakai Richard dengan jam tangan biasa yang melingkar di pergelangan tangan Yoga, menyebutnya sebagai perbandingan antara langit dan bumi. Yoga masih tidak bergeming. Ia mendengarkan setiap hinaan itu dengan seksama, seolah sedang mencatat setiap kata di dalam kepalanya. Amara terus mengoceh tentang betapa beruntungnya ia karena Richard baru saja menjanjikannya sebuah rumah mewah di kawasan elit sebagai hadiah pernikahan mereka yang tertunda. Ia merasa Richard adalah penyelamat yang membebaskannya dari jerat kemiskinan yang ditawarkan oleh Yoga. Amara merasa sangat bangga bisa memamerkan Richard, pria yang ia klaim memiliki koneksi luas di dunia bisnis dan sangat disegani oleh banyak orang. Tawa mengejek itu memenuhi ruangan, membuat suasana sakral akad nikah kini benar-benar berubah menjadi ajang pamer kekayaan dan penghinaan martabat. Amara merasa berada di puncak dunia. Ia yakin bahwa setelah ini ia akan hidup bergelimang harta dan meninggalkan Yoga dalam keterpurukan. Namun, ia tidak menyadari bahwa diamnya Yoga bukanlah tanda ketakutan atau kekalahan, melainkan sebuah ketenangan sebelum badai besar datang menghantam seluruh kesombongan yang baru saja ia bangun di atas pasir. Setelah merasa cukup puas menghina dan merendahkan Yoga, Amara bersiap untuk melangkah keluar dari gedung itu bersama Richard. Namun, langkah mereka terhenti saat Yoga perlahan berdiri dari kursinya. Ia tidak berteriak, tidak juga memaki. Yoga hanya berjalan perlahan menuju meja kecil di sudut ruangan dan mengambil sebuah mikrofon. Suaranya yang rendah, namun tegas tiba-tiba menggema di seluruh sudut gedung melalui pengeras suara, membuat semua orang seketika terdiam. "Manajer gedung, silakan kesini sekarang juga," ucap Yoga singkat. Hanya dalam hitungan detik, seorang pria parubaya berseragam rapi dengan tanda pengenal manajemen tingkat atas berlari kecil dari arah kantor operasional. Wajah manajer itu tampak pucat pasi. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Amara dan Richard yang melihat kedatangan manajer itu langsung bersikap angkuh. Richard bahkan sempat berteriak menyuruh manajer itu untuk segera mengusir Yoga karena dianggap mengganggu kenyamanan mereka. "Bapak manajer, tolong seret pria miskin ini keluar sekarang juga," perintah Amara dengan nada memerintah. "Dia sudah merusak suasana hati saya. Katakan padanya bahwa orang seperti dia tidak pantas berada di gedung semewah ini." Namun, hal yang terjadi berikutnya justru membuat jantung Amara seakan berhenti berdetak. Alih-alih mendengarkan perintah Amara, sang manajer gedung justru membungkukkan badannya sangat dalam di depan Yoga. Sebuah penghormatan yang hanya diberikan kepada orang yang sangat berkuasa. "Mohon maaf atas keterlambatan saya, Pak Yoga," ucap manajer itu dengan suara bergetar. "Ini adalah laporan pendapatan bulanan dan laporan pemeliharaan kompleks gedung yang Bapak minta pagi tadi. Semuanya sudah saya siapkan di map ini." Manajer itu menyerahkan sebuah map kulit mahal kepada Yoga dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Amara tertegun. Ia mencoba mencari celah untuk tertawa, menganggap ini semua hanyalah sandiwara murahan yang dibuat oleh Yoga untuk menutupi rasa malunya. "Kamu gila ya Yoga? Kamu membayar orang ini untuk pura-pura jadi manajer?" Amara tertawa histeris. Namun tawanya terdengar hambar. "Mana mungkin gedung termewah di kota ini milikmu? Richard sendiri bilang kalau dia yang punya kenalan di sini." Tapi manajer itu menatap Amara dengan tatapan dingin dan penuh peringatan. Manajer itu kemudian menjelaskan dengan lantang bahwa gedung tersebut, termasuk seluruh kompleks komersial di sekitarnya, adalah milik pribadi Yoga, di bawah bendera perusahaan induk yang selama ini dikenal sebagai penguasa properti nasional. Yoga membuka map tersebut, membalikan beberapa halaman, lalu menatap Amara dan Richard bergantian. Wajah Richard yang tadinya kemerahan karena sombong,
kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Ia tampak sangat mengenali logo perusahaan yang ada di map tersebut. Yoga kemudian merapikan jasnya sekali lagi dan menatap lurus ke mata Amara yang kini mulai berkokek-kokak karena kebingungan dan rasa takut yang mulai menjalar. Yoga baru saja menunjukkan bahwa selama ini ia bukan hanya sekadar tamu di gedung itu, melainkan pemilik sah yang memegang penuh kendali atas nasib setiap orang yang berada di dalamnya. Suasana di dalam ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin. Amara masih berdiri mematung, menatap tidak percaya pada manajer gedung yang masih membungkuk hormat kepada Yoga. Ia mencoba mencari dukungan dari Richard. Namun saat ia menoleh, ia mendapati wajah pria yang dibanggakannya itu sudah bersimbah keringat dingin. Richard tidak lagi tampak seperti pengusaha sukses yang berwibawa. Ia terlihat seperti seorang pencuri yang baru saja tertangkap basah. "Richard, kenapa diam saja? Katakan pada mereka kalau ini semua bohong," bisik Amara sambil menarik-narik lengan jas Richard. "Katakan kalau kamu lebih kaya dari dia." Namun Richard justru melepaskan pegangan tangan Amara dengan kasar. Pria itu menelan ludah berkali-kali, matanya menatap lantai, tidak berani sedikit pun memandang ke arah Yoga yang kini berdiri dengan wibawa yang sangat menekan. Yoga menutup map laporan di tangannya dengan suara debuman. Pelan namun terdengar seperti ledakan di telinga Amara. Ia melangkah satu tindak mendekati Richard. Yoga kemudian menyebutkan bahwa ia sangat mengenal wajah Richard, karena Richard adalah salah satu manajer operasional di divisi logistik miliknya. Yoga juga mengungkapkan bahwa pagi tadi, ia baru saja menandatangani surat pemecatan tidak hormat untuk Richard, karena pria itu terbukti melakukan korupsi dana pengadaan barang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Mendengar hal itu, Amara merasa dunianya runtuh seketika. Pria yang ia puja dan ia anggap sebagai penyelamat dari kemiskinan, ternyata hanyalah seorang karyawan korup yang kini sudah tidak punya pekerjaan. Richard mencoba membela diri dengan suara yang terbata-bata, memohon agar Yoga tidak mempermalukannya di depan umum. Namun Yoga tidak peduli. Ia menjelaskan bahwa Richard sengaja mendekati Amara dan memamerkan kekayaan palsu yang berasal dari uang curian demi menutupi rasa rendah dirinya ibu. Amara yang tadi sangat vokal menghina Yoga kini terduduk lemas di kursi tamu. Ia tidak menyangka bahwa menantu idaman yang ia bayangkan akan membawa keluarganya pada kemewahan ternyata hanyalah seorang pecundang. Kebohongan Richard terkupas habis di depan semua tamu undangan. Semua kemewahan yang ia pamerkan kepada Amara, mulai dari mobil sewaan hingga janji rumah mewah, hanyalah omong kosong belaka untuk menjerat wanita yang haus harta seperti Amara. Yoga kemudian memerintahkan manajer gedung untuk menyerahkan bukti-bukti korupsi Richard kepada pihak kepolisian yang sudah menunggu di luar area gedung. Richard berlutut di depan Yoga, memohon ampun agar namanya tidak diseret ke jalur hukum. Namun Yoga hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Bagi Yoga, pengkhianatan Richard di perusahaan dan sikap sombongnya hari ini adalah kombinasi sempurna untuk sebuah kehancuran yang mutlak. Amara hanya bisa berdiri lemas, menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian asli demi mengejar sepotong kaca pecah yang tidak berharga. Yoga mengambil kembali mikrofon yang tadi ia letakkan. Suaranya kini terdengar lebih berwibawa dan penuh otoritas. Tidak ada lagi jejak kelembutan seperti saat ia berbicara pada Amara dulu. Ia mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa acara pernikahan hari ini resmi dibatalkan. Namun bukan karena keinginan Amara, melainkan karena ia sendiri yang memutuskan bahwa wanita seperti Amara tidak pantas masuk ke dalam silsilah keluarganya. Yoga tidak ingin memberikan panggung lebih lama lagi bagi orang-orang yang hanya memandang manusia dari harta semata. Kepada tim keamanan, silakan bersihkan ruangan ini dari sampah-sampah yang tidak diundang, perintah Yoga sambil menunjuk ke arah Amara Richard dan keluarga besar Amara. Para petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam hitam segera merangsek maju. Amara yang tadinya sangat angkuh kini berteriak histeris, menolak untuk disentuh. Ia mencoba meraih tangan Yoga, memohon maaf dengan suara tangisan yang dibuat-buat. Namun Yoga segera menghindar seolah-olah Amara adalah wabah penyakit yang menular. Petugas keamanan menarik paksa Amara dan Richard keluar dari aula utama. Amara meronta-ronta, gaun pengantinnya yang mahal kini tampak berantakan dan terseret di lantai. Ibunya terus berteriak memanggil nama Yoga, mencoba mengingatkan tentang cinta lama mereka, namun semua itu hanya dianggap angin lalu. Para tamu undangan hanya bisa menonton dengan perasaan campur aduk saat keluarga yang tadinya sangat sombong itu diseret keluar layaknya pengacau jalanan. Setelah mereka sampai di depan gerbang gedung, petugas keamanan mendorong mereka keluar tanpa belas kasihan. Yoga mengikuti dari kejauhan, hanya untuk memberikan satu pengumuman terakhir.
Ia memberitahu Amara bahwa mulai detik ini, nama Amara dan seluruh anggota keluarganya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam di seluruh jaringan bisnis miliknya, mulai dari sektor properti, retail, hingga perbankan. Ini berarti Amara tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan atau melakukan transaksi bisnis dimanapun yang berafiliasi dengan grup perusahaan. Yoga, Amara terduduk di aspal jalanan di depan gedung mewah itu, menangis merongrong sementara Richard sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang telah menunggu. Orang-orang di jalanan mulai mengerumuni dan mengambil foto serta video Amara yang masih memakai gaun pengantin, namun tampak sangat menyedihkan. Kabar tentang pembatalan nikah dan pengusiran ini tersebar luas dengan sangat cepat di media sosial, menghancurkan reputasi Amara dalam hitungan menit. Yoga kembali masuk ke dalam gedung. Menutup pintu besar itu ropet-ropet seolah sedang menutup bab kelam dalam hidupnya. Ia memerintahkan manajernya untuk melanjutkan acara dengan jamuan makan besar bagi tamu yang tersisa dan membagikan sisa makanan serta bingkisan kepada panti asuhan sebagai rasa syukur atas kegagalan pernikahannya dengan wanita yang salah. Sementara itu, di luar sana, Amara mulai menyadari bahwa kesombongannya telah menutup semua pintu masa depannya, dan ia kini benar-benar tidak punya tempat untuk pulang. Kehidupan Amara yang dulunya penuh dengan kemewahan palsu dan pujian, kini berubah menjadi horor yang nyata. Hanya dalam waktu 1 minggu setelah kejadian di gedung itu, Amara mendapati surat pemecatan di meja kerjanya. Atasannya, yang biasanya bersikap ramah, bahkan tidak mau menatap matanya saat menyerahkan surat tersebut. Perusahaan tempat Amara bekerja sebagai staf pemasaran baru saja mendapatkan suntikan modal besar dari sebuah konsorsium. Dan ternyata pemilik utama konsorsium itu adalah salah satu anak perusahaan milik Yoga. Setiap kali Amara mencoba melamar pekerjaan di tempat lain, hasilnya selalu sama. Begitu staf HRD memasukkan nomor identitasnya ke dalam sistem, layar komputer mereka seolah memberikan peringatan merah. Daftar hitam yang dibuat Yoga bukan sekadar gertakan sambal. Jaringan bisnis Yoga begitu menggurita, mencakup hampir seluruh sektor penting di kota itu. Amara yang dulu sering meremehkan orang lain, kini harus merasakan bagaimana rasanya ditolak mentimenta. Bahkan sebelum sempat duduk untuk wawancara, teman-teman sosialita yang dulu selalu memuja Amara karena sering mentraktir mereka dengan uang hasil pinjaman dari Yoga, kini menghilang satu persatu. Saat Amara mencoba menghubungi mereka untuk meminjam uang atau sekadar mencari tumpangan tempat tinggal, nomor teleponnya sudah diblokir. Di grup percakapan mereka, nama Amara menjadi bahan tertawaan dan contoh nyata tentang bagaimana kesombongan bisa menghancurkan seseorang dalam sekejap. Mereka yang dulu berebut ingin menjadi pengiring pengantinnya, kini menganggap Amara sebagai pembawa sial yang harus dijauhi. Keluarga Amara pun tidak luput dari kehancuran ini. Ayahnya harus menghadapi penagih utang yang datang setiap hari karena biaya pesta, pertunangan dan dekorasi mewah sebelumnya. Menggunakan kartu kredit dengan bunga tinggi yang rencananya akan dilunasi oleh Yoga. Karena Yoga membatalkan semuanya, seluruh beban utang itu jatuh ke pundak keluarga Amara. Rumah mereka yang sederhana akhirnya disita oleh bank karena tidak sanggup membayar cicilan yang sudah menumpak bertahun-tahun. Dalam waktu singkat, Amara dan keluarganya terusir dari lingkungan tempat tinggal mereka sendiri, membawa tas-tas besar berisi pakaian sisa masa jaya mereka yang tidak lagi berharga. Beberapa bulan berlalu, dan jejak Amara sebagai wanita cantik yang anggun sudah hilang sepenuhnya. Ia kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Namun itu pun tidak bertahan lama karena ia tidak punya penghasilan untuk membayar sewa. Amara mencoba bekerja apa saja, mulai dari mencuci piring di warung makan hingga menjadi buruh cuci keliling. Namun, sifatnya yang masih keras kepala dan sering mengeluh membuat tidak ada satupun pemilik warung yang betah mempekerjakannya lebih dari 2 hari. Kecantikannya yang dulu ia banggakan, kini pudar ditelan kerasnya kehidupan jalanan. Kulitnya kusam, matanya sayu karena kurang tidur, dan pakaiannya mulai terlihat kotor karena jarang dicuci. Amara sering duduk di pinggir jalan, menatap layar televisi di toko elektronik yang sedang menyiarkan berita tentang kesuksesan Yoga yang baru saja membuka yayasan amal terbesar di negara ini. Di layar itu, Yoga tampak sangat tampan dan bahagia, berdiri di samping seorang wanita yang terlihat sangat bersahaja, namun memiliki keanggunan yang alami. Wanita di samping Yoga adalah sosok yang mencintainya sejak Yoga masih merintis bisnisnya dari bawah. Seseorang yang tidak pernah memandang Yoga dari berapa banyak gedung yang ia miliki. Melihat kemesraan mereka, hati Amara terasa seperti diiris sembilu. Ia menyadari bahwa seharusnya posisi wanita itu
adalah miliknya. Jika saja ia bisa bersabar dan tidak dibutakan oleh harta Richard yang palsu, penyesalan mulai menggerogoti jiwanya setiap malam, membuatnya sering berteriak sendiri di tengah kegelapan sampai tetangga kontrakan mengusirnya karena dianggap gila. Amara akhirnya benar-benar kehilangan segalanya. Ia mulai hidup luntang-lenteng di jalanan, berpindah dari satu emperan toko ke emperan toko lainnya. Ia sering kelaparan dan harus menunggu pasar tutup hanya untuk mencari sayuran sisa yang masih layak masak. Pria-pria yang dulu mengejarnya karena kecantikan fisiknya, kini bahkan tidak mau meliriknya saat berpapasan di jalan. Amara telah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, seorang gelandangan yang hanya bisa meratapi kebodohannya di bawah lampu. Jalan yang remang-remang 3 tahun telah berlalu sejak tragedi di meja akad itu. Gedung mewah milik Yoga masih berdiri dengan megahnya, bahkan kini tampak lebih bersinar dengan renovasi baru yang sangat artistik. Di belakang gedung itu, dekat dengan area pembuangan sampah yang tertutup rapi, seorang wanita dengan pakaian kompeng camping sedang duduk bersandar pada dinding beton. Tangannya yang kotor sedang memegang sepotong roti keras yang ia temukan di plastik sisa makanan staf gedung. Wanita itu adalah Amara. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah terdengar mendekat. Amara segera bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu agar tidak diusir oleh petugas keamanan. Dari celah kotak, ia melihat sebuah mobil limosin hitam berhenti tepat di depan pintu khusus staf dan pemilik. Pintu mobil terbuka, dan Yoga turun dari sana. Ia tampak sangat gagah, mengenakan setelan jas yang jauh lebih mahal dari yang ia pakai saat hari pernikahannya yang batal dulu. Yoga kemudian membukakan pintu untuk istrinya yang sedang menggendong seorang anak kecil yang lucu. Mereka bertiga tertawa bahagia, masuk ke dalam gedung untuk merayakan ulang tahun perusahaan. Suara tawa anak kecil itu terdengar seperti lonceng kematian bagi hati Amara. Ia melihat betapa tulusnya Yoga menyayangi keluarganya. Sebuah kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada di depan mata Amara, namun ia hancurkan sendiri demi sebuah fata morgana. Amara ingin berlari keluar, memeluk kaki Yoga dan memohon ampun. Namun ia sadar bahwa dirinya kini tidak lebih dari sekadar kotoran di mata dunia. Saat mobil Yoga berlalu masuk ke dalam garasi, Amara hanya bisa menangis histeris. Ia memukul-mukul dadanya yang sesak karena penyesalan yang tiada akhir. Ia melihat bayangannya sendiri di genangan air hujan yang kotor, melihat seorang wanita tua yang hancur karena kesombongannya sendiri. Setiap kali ia melihat gedung mewah itu, ia diingatkan bahwa ia pernah menjadi ratu di sana selama beberapa menit. Sebelum akhirnya ia sendiri yang menendang singgasananya ke dalam jurang kemiskinan. Amara terus menangis hingga suaranya habis. Namun dunia tetap berjalan sioliala. Ia tidak pernah ada. Ia tetap tinggal di kegelapan belakang gedung, mengais sisa kehidupan dari orang yang dulu ia hina. Sementara Yoga telah terbang tinggi menuju kebahagiaan sejati bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Itulah akhir dari perjalanan Amara. Sebuah kehancuran mutlak yang harus ia tanggung seumur hidupnya sebagai bayaran atas pengkhianatan dan kesombongan yang tak termaafkan.